فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, dan nikmat kesempatan berada di tengah-tengah hari-hari dan malam-malam terbaik. Oleh karena itu, marilah kita syukuri sehingga Allah kasih taufik kita bisa menjalani malam-malam ini dengan amal soleh, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita mendapatkan husnul khatimah. Hadirin ibu-ibu sekalian, khususnya selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, kita tahu bahwa agama kita itu untuk laki-laki dan wanita, dan wanita itu sangat disayang oleh Allah dan Rasulnya. Sangat disayang oleh Allah dan Rasulnya. Wanita itu punya kedudukan yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Laki-laki nih ibu sekalian, seperti saya, suami ibu sekalian, itu dikasih wasiat khusus oleh Rasul SAW dalam berinteraksi dengan istrinya. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi wanita. Dalam hadis yang lain, istausu bin nisa'i khaira. Selalu berbuat baiklah kepada wanita. Kira-kira demikian. Belum lagi istri itu dijadikan tolak ukur kebaikan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga atau beristri. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama istri dan keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Masya Allah ya ibu-ibu sekalian. Jadi tolak ukurnya laki-laki itu baik atau enggak bukan ketika dia ngadepin bosnya, bukan ketika dia menghadapi kliennya, bukan ketika dia menghadapi teman-teman cowoknya, tapi tolak ukur kebaikan laki-laki itu adalah pada saat dia menghadapi dan menyikapi istrinya. Pokoknya wanita itu sangat istimewa
dan benar-benar dijaga banget sama Allah dan Rasulnya, sangat dijaga. Bukankah wardrobe ibu-ibu sekalian di luar rumah dan di dalam rumah itu berbeda? Laki-laki itu nggak terlalu berbeda jamaah dibanding wanita. Itu kenapa sampai ibu-ibu atau para akhwat disuruh tampil tertutup? Itu untuk penjagaan, menjaga kehormatan wanita agar ia tetap mulia, tidak murah, tidak gampangan dinikmati. Jadi luar biasa sayangnya Allah dan Rasulnya kepada ibu-ibu dan wanita. Nah, jamaah sekalian, nah mungkinkah wanita di 10 malam ini dicuekin? Mungkinkah wanita di 10 malam ini termarginalkan? Mungkinkah wanita di 10 malam ini dibiarkan dengan seluruh tanggung jawabnya, keribetannya dan keriuhannya, sehingga ia gagal mendapatkan Lailatul Qadar? Bukan karena nggak mau, bukan karena kalah semangat dengan laki-laki, tapi kita tahu bersama-sama nggak mudah bagi banyak ibu-ibu dan wanita untuk fokus membaca Al-Quran, fokus tahajud, fokus iktikaf, sedangkan ia punya tanggung jawab besar mengasuh anak-anaknya, punya tanggung jawab besar menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya. Megang satu anak aja itu udah susahnya minta ampun lah. 2 hari ya, sehari hari Sabtu atau ya hari Sabtu itu aja saya dapetin curhatan dari keluarga yang punya 1 anak atau yang megang 1 anak di 10 malam ini, megang 1 anak. Itu sedih banget tuh. Aduh gimana ya, ngiri. Tapi ini anak harus dipegang, udah anaknya energik banget. Sedangkan beliau melihat adiknya semangat ibadah, kakaknya bisa baca yang banyak, beliau nggak bisa. Untuk tarawih berjamaah aja susah. Itu anaknya baru 1 atau megangnya cuman 1 anak. Gimana yang harus megang 2 atau 3 anak yang kecil-kecil? Gimana yang harus mengawasi 5 anak? Subhanallah. Itu baru kendala anak. Ada yang kendala suami. Alih-alih mendapatkan dukungan, suamiku tuh Pak Ustadz justru membatas-batasi aku. Ada banyak istri itu diajak pergi sama suaminya di malam-malam ini, diajak ke sinilah, diajak ke situlah, diajak ngumpul. Itu kalau cuman nggak didukung suami tidur mah nggak ada mas, itu insya Allah mungkin jauh lebih baik. Ini diajak keluar-keluar. Hadirin Allah muliakan, ada yang dilarang-larang sama suaminya, itu sama suami. Belum lagi kita tahu periode klasiknya ibu-ibu sekalian, haid atau ada yang nifas. Ada yang 10 hari terakhir ini hamil tua,
Aduh, udah gak karu-karuan lah Pak Ustadz. Ada yang hamil muda, yang lagi mual-mualnya, lagi parah-parahnya, aduh, itu nyium sedikit bau beda aja hormonnya langsung berteriak, muntah-muntah terus, hilang nafsu makan, jadi lemes, dan lain sebagainya. Apakah banyak dari wanita dan ibu-ibu ini gak berhak dapat Lailatul Qadar? Apakah mereka terpojokkan dan tersisihkan? Hadirin, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus jadi pegangan ibu-ibu dan para wanita agar tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Ini solusinya, ibu-ibu. Ada banyak solusi, tapi kita ambil dua hal ini. Lalu kita terapkan nanti ke semua kendala-kendala. Dan tadi kendala-kendalanya udah kita sebutkan sebagiannya. Ya, jelas. Jadi ini kita buat simple aja. Apalagi ibu-ibu juga masih pada capek, tadi malam banyak yang nggak tidur. Kita buat simple, dua hal. Jadi bergampang diingat. Yang pertama, ibu-ibu sekalian dan para akhwat dan wanita, solusi agar setiap ibu rumah tangga dapat Lailatul Qadar, istri yang punya kendala dengan suami dapat Lailatul Qadar, wanita haid dan nifas di hari-hari ini dapat Lailatul Qadar, yang lagi hamil dan berjuang dengan kehamilannya dapat Lailatul Qadar, yang lagi sakit dapat Lailatul Qadar, semuanya insyaallah ta'ala. Yang pertama, catat baik-baik kaidah kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Jelas? Ya enggak lah Pak Ustadz, aku nggak ngerti maknanya. Oke. Setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah di malam-malam ini, ya, maksudnya di malam-malam ini. Jadi setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah di malam-malam ini, maka Allah akan memberikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Ini kaidah disampaikan oleh salah satu ulama klasik besar yang bernama siapa? Al-Imam Ad-Dhahhak. Dan inilah kaidah yang harus kita pegang, karena ini bukan hanya keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak, tapi ini juga keterangan banyak para ulama lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, yang artinya bahwa semua amal soleh yang dikerjakan, yang diterima oleh Allah, itu adalah pintu menuju Lailatul Qadar. Itu adalah jalan menuju Lailatul Qadar. Kalau Imam At-Tabari pakai kalimat amalun, setiap amalan atau sebuah amalan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada amal yang sama yang dikerjakan di 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar. Jadi lebih baik dari amalan yang sama di 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Intinya semua sama. Intinya adalah bahwa semua orang yang punya amal soleh, yang amalnya diterima, apapun amalnya,
di malam-malam ini, maka dia mendapatkan bagiannya dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Semua amalan. Ini kaidah. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, taat kepada suami, amal soleh apa enggak? Amal soleh. Maka ketika ada seorang wanita atau istri yang akhirnya tidak bisa tahajud atau nggak maksimal dalam baca Quran karena dia harus mentaati sebuah peraturan suaminya yang non maksiat dan itu diterima sama Allah, dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Ngurus suami pun demikian. Ngasuh anak-anak, amal soleh atau bukan? Amal soleh. Maka apabila dia akhirnya ada seorang wanita nggak bisa maksimal baca Al-Quran di malam-malam ini karena harus ngasuh 1 orang anaknya, ada yang 2 orang anaknya, ada yang 5 orang anak, ada yang 7, ada yang 11 misalnya, dan diterima sama Allah, dia kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus gitu ya, dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Dapat. Ada seorang wanita, dia harus rawat ibunya, jamaah. Akhirnya dia nggak bisa iktikaf misalnya, atau dia nggak bisa maksimal tahajud. Karena apa? Harus rawat ibu. Ibunya sebatang kara. Atau harus rawat ayah. Ayahnya sebatang kara. Lalu Allah terima perbuatannya, dia dapat Lailatul Qadar atau bagian dari Lailatul Qadar. Wanita yang haid, dia nggak bisa sholat, nggak bisa taraweh, nggak bisa puasa, nggak bisa tahajud, tapi dia berzikir kepada Allah. Dia tetap baca Al-Quran. Lalu dia jaga diri dari, dia keluar dari khilaf, dia tidak sentuh langsung mushafnya, tapi dia tetap baca. Dia beristighfar. Dan Allah terima amalnya tersebut, dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi kurang baik apa Allah dan Rasulnya kepada ibu-ibu sekalian? Semua dapat. Semua dapat. Makanya pastikan amal kita, mohon maaf, upayakan amal kita itu amalan yang diterima oleh Allah. Pastikan ini kebaikan bukan? Ini diperintahkan Allah dan Rasulnya apa tidak? Ini sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa tidak? Sesuai. Lakukan dengan penuh keikhlasan. Dapat Lailatul Qadar insya Allah. Walaupun kita tetap berusaha mengamalkan amalan-amalan yang memang ditekankan oleh Rasulullah SAW di malam-malam ini. Jadi bukan berarti, oke, berarti saya lepas baca Quran Pak Ustadz ya. Loh tidak, begitu ada waktu baca Quran. Berarti aku nggak perlu taraweh lagi dong. Oh bukan begitu. Ada kesempatan anak udah pada tidur, sholat tarawih, walaupun mungkin udah low bed, udah energi udah terkuras karena mereka baru tidur tengah malam, terus juga dari badai isya jungkir balik, energik, loncat sana loncat sini, kepleset sana kepleset sini, ada yang nangis lah. Aduh, begitu jam 1 udah pada selesai, pegel-pegel semua, remuk-remuk semua. Oh ya, aku belum taraweh, aku taraweh semaksimal aku gitu loh. Mungkin durasinya nggak selama yang lain, tapi kalau dikerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan khusyuk, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Begitu hadirin. Jelas ini hadirin.
Ini yang perlu kita camkan. Itu yang pertama. Enak pokoknya. Jadi nggak boleh ada yang putus asa dari ibu-ibu. Jangan sampai ada yang sedih dari kita yang berlarut. Sedih secara spontanitas. Karena mungkin nggak bisa beramal, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Karena haid nggak ada masalah. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sedih ketika nggak bisa ikut ke Tabuk bersama Nabi SAW. Dan itu bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mereka sedih nggak bisa beramal bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa ikut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sedih berlarut-larut, jangan sedih berlarut-larut, karena Allah sudah sangat baik dengan kita. Sedih spontanitas nggak masalah. Bahkan Allah katakan kan dalam surat At-Taubah 92, orang-orang yang nggak ikut bersama Nabi SAW kan, tafidhu minad dam'i hazanan, mereka pulang sedih, nangis karena nggak bisa ikut bersama Nabi SAW. At-Taubah ayat 92. Tapi ingat lagi bahwa rahmat Allah luas buat, apalagi buat ibu-ibu sekalian. Semangat. Ini malam-malam penuh rahmat, bukan malam-malam keputusasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ibu-ibu khususnya punya kendala dalam beribadah, hendaknya sekali lagi kedepankan amalan-amalan hati. Para ulama mengatakan ketika membahas tentang 10 malam terakhir, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, kata beliau, la yasluh limunajatil muluk fil khalawat illa man zayyana zahirahu wa batinah wa tahharahu ma khususan limalikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak pantas, tidak layak, tidak dibenarkan bagi siapapun yang ingin bermunajat kepada para munajat itu ini ya, jadi limunajatil muluk fil khalawat, orang-orang yang berkomunikasi, yang mengangkat masalahnya kepada pihak yang tinggi, raja, penguasa, khususnya ketika mereka sedang empat mata, kecuali, jadi nggak pantas kecuali orang yang menghiasi, yang tampil indah secara zahir maupun batin, dan membersihkan zahirnya dan batinnya. Apalagi ketika seseorang bermunajat dengan Malikil Muluk, rajanya para raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui hal yang sir, yang rahasia, wa akhfa, yang ditutup-tutupi. Artinya apa? Artinya jangan hanya fokus dengan amalan zahir dan amalan fisik, tapi kita harus bersihkan amalan hati kita di 10 malam ini. Dan juga Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa diterimanya amalan seringkali tolak ukurnya itu bibiril qulub la bi amalil abdan. Tolak ukurnya adalah baiknya hati, bukan sebatas amalan fisik atau anggota badan.
Lalu beliau sampaikan, simak baik-baik nih Ibu. Jadi kita langsung dengar dari ulama-ulama kita. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Bukankah Nabi mengatakan, Nabi bersabda, betapa banyak orang yang sholat lail, ganjaran dari sholatnya hanya rasa ngantuk karena begadang. Wa kam min qa'imin mahrum. Dan ulama mengatakan betapa banyak orang yang qiyamul lail justru nggak dapat pahala. Wa kam min na'imin marhum. Dan betapa banyak orang yang tidur justru dirahmati. Jadi orang yang bangun justru gagal. Ada orang yang tidur justru dapat rahmat. Kenapa? Hadza nama wa qalbuhu dzakir. Karena yang tidur hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur, sebelum tidur baca doa mau tidur. Baca 2 ayat dari Al-Baqarah. Terus dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qama wa qalbuhu fajir. Tapi temannya dia bangun di malam itu, mungkin dia sholat di malam itu, tapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Jadi yang dirahmati yang tidur. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita tidak maksimal, kita bisa tetap berkompetisi dengan orang-orang yang semangat tahajud, semangat baca Quran dengan amalan-amalan hati kita. Makanya ibu-ibu sekalian, simpel. Coba kita perhatikan kendala ibu-ibu semua, kendala para wanita. Kalau kita renungkan, lalu kita lihat dari helikopter view, itu kan semuanya kendala pada amalan-amalan fisik. Adapun amalan hati seharusnya nggak ada kendala. Maksudnya gini loh, oke, banyak anak, ngasuh anak, itu kendalanya di amalan hati atau amalan fisik? Amalan fisik. Kita nggak bisa sholat raweh misalnya dengan maksimal, nggak bisa baca Quran. Tapi sabar, bisa nggak? Bisa. Ridho terhadap takdir Allah, sangat bisa. Wanita haid, kendalanya di mana? Fisik, sholat, puasa. Tapi ridho terhadap ketetapan Allah, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan, beriman, mengharapkan pahala, sangat bisa. Jadi kalau kita renungkan, ternyata semua kendala-kendala ibu-ibu dalam 10 malam terakhir ini, itu semua ibadah fisik. Ibadah hati, gak ada masalah sama sekali. Artinya, bukan gak ada kendala, maksudnya ibu-ibu dan para akhwat bisa tetap memaksimalkan, bisa tetap tampil prima dalam sabar, dalam ridho, dalam berharap, dalam ikhlas. Haid tidak bisa menghalang-halangi kita dengan keikhlasan. Haid bisa mencegah kita dengan puasa, iya, tapi haid gak bisa mencegah kita dengan keikhlasan. Haid bisa mencegah kita dari taraweh, betul, tapi haid nggak bisa mencegah kita dari harapan mendapatkan pahala jika kita ridho terhadap siklus kita tersebut. Kan gitu. Suami bisa melarang ibu ke masjid, tapi suami nggak bisa melarang ibu untuk sabar. Bisa. Iya kan? Anak-anak bisa buat ibu-ibu nggak bisa ikut taraweh, tapi anak-anak nggak bisa mencegah ibu-ibu untuk tetap ikhlas. Kan begitu jamaah. Maka pegang resep ini. Ada 2 resep. Semua amal soleh yang diterima, kita membuat kita dapat Al-Qadar. Yang kedua, kedepankan amalan hati. Ngurus anak-anak sabar, ridho. Itu pahalanya besar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan fisik.
tanpa meremehkan amalan fisik sama sekali. Nggak boleh kita remehkan amalan fisik, tapi kalau hitung-hitungan ini lebih besar. Begitu. Karena ngurus suami kita jadi terkendala. Bukankah ibu-ibu, salah satu sifat ahli surga al-wadud, wanita yang sangat mencintai suaminya sesuai dengan porsi yang Allah tetapkan, tapi sangat mencintai suaminya dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu bukan sekedar amal soleh, itu sifatnya wanita surga. Jadi ketika kita ngurus suami di hari-hari ini, dan Allah Maha tahu kita bukan karena malas sehingga nggak maksimal untuk baca Quran, bukan karena lalai, tapi benar-benar karena berkhidmat kepada suami dan nggak bisa lagi, nggak ada waktu lagi misalnya, itu pahala besar. Ini yang bisa disampaikan dan terapkan ke semua kendala. Udah, terapkan ke semua kendala. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, saya rasa cukup. Perlu ada sesi tanya jawab nggak? Oke, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ibu-ibu sekalian. Kita buka. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya adalah ibu rumah tangga dengan bayi 6 bulan. Kalau saya begadang full di malam besok harinya, saya ngantuk dan capek sekali untuk mengurus bayi saya. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Dan Ustadz, dari kecil saya selalu punya masalah dengan tidur. Saya sulit sekali mengalahkan rasa kantuk saya dari dulu. Kalau orang bilang saya kebo, ya enggak lah, ibu manusia. Saya mau tanya, sebenarnya orang normalnya tidur berapa jam Ustadz? Yang saya baca dari penelitian secara medis bagusnya 7-8 jam minimal. Dan saya merasa kalau kurang tidur dari 8 jam saya pusing dan nggak bisa beraktivitas secara maksimal. Tapi kalau tidur 8 jam banyak kewajiban saya yang keteteran. Apakah saya belum terbiasa untuk tidur sedikit? Bagaimana seorang muslim seharusnya mengatur pola tidurnya, dan terlebih bagaimana mengatur pola tidur di 10 malam terakhir bagi ibu rumah tangga yang harus mengurus bayi, suami, dan rumah? Jazakallahu khair Ustazi, barakallahu fiikum, barakallah. Yang pertama, terapkan dua resep tadi, selesai masalah. Tapi kalau mau secara teknis, itu tadi, mengurus bayi itu kan amal soleh. Apalagi nggak ada yang bisa, apalagi 6 bulan jelas ibunya lah. Nggak bisa ngandelin ayah. Kalau misalnya udah ini masih bisa dibawa ayahnya ke masjid, dibawa ini, 6 bulan udah ibu udah mungkin masih asik eksklusif. Itu pahala besar, nyusuin pahala besar. Jadi terapkan itu, terapkan 2 resep tadi. Adapun tidur, nggak ada masalah kita ikutin hasil research yang ada hari ini. Tapi perlu kita ingat kalau konteksnya 10 malam terakhir ini kan kita nggak lakukan setiap saat, yang mungkin bisa mengganggu kesehatan kita kalau kita lakukan sepanjang malam, sepanjang tahun. Tapi ini kan cuma 10 malam terakhir. Terus yang kedua, ini malam berkah. Yang ketiga,
Jadi yang kedua, malam maksudnya malam, jangan samakan dengan malam-malam yang lain. Ini malam-malam berkah, apalagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan Allah yang mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini malam keselamatan. Malam keselamatan, bukan malam penyakit. Malam keselamatan. Jadi kalau dapat tuh selamat dunia akhirat. Lalu yang ketiga, kita kurang tidur karena ibadah. Beda loh. Beda. Sangat beda. Saya pernah ketemu dengan seorang pakar kedokteran timur, beliau sampaikan beda. Respon tubuh tuh beda antara kurang tidur karena mengerjakan amal soleh dan ibadah, dan kurang tidur karena perbuatan hal-hal mudah, apalagi maksiat. Beda respon tubuh ketika kurang tidur karena hangout, karena apalagi clubbing segala macam, dan nggak tidur karena cari Lailatul Qadar. Beda respon tubuh, beda detoxnya, beda. Benar deh, asal harus yakin gitu loh. Allah ta'ala misal. Jadi coba bertakwa, minta pertolongan kepada Allah. Makanya jangan lupa baca zikir pagi petang, itu kan untuk kekuatan. Di sore hari kita baca Allah ma'afini fi badani, itu kan Allah ma'afini fi, ya Allah berikanlah keselamatan pada badanku. Atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah, ya Allah aku meminta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Jangan lupa berdoa. Allah ta'ala bisa. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, la qadarullah setiap kali tiba waktunya untuk puasa di pertengahan bulan saya selalu haid. Padahal anak ingin sekali untuk bisa berpuasa. Adakah saran untuk hal ini? Yang pertama, kalau konteksnya pertanyaan gini, janganlah qadarullah, tapi qadarullah. Saya selalu haid. Kalau la qadarullah itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang negatif dan kita berharap nggak kejadian. Misalnya, jika la qadarullah ada seorang ibu di malam ke 21 kemarin sakit, kita bicaranya di tanggal 19, 20 gitu ya. Kita baca, kalau misalnya ada ibu-ibu la qadarullah besok malam ke-21 sakit, misalnya kita ngomong malam ke-20, nah itu baru kita katakan la qadarullah. Jadi maksudnya, jika salah seorang ibu sakit, semoga tidak ditakdirkan demikian, itu maksudnya. Semoga Allah nggak takdirkan demikian. Makanya la, tidak. Tapi kalau memang itu udah pengalaman yang dialami, itu qadarullah, bukan la qadarullah. Kan udah takdir. Ya, sedikit aja jelaskan istilah ini. Memang istilah bahasa Arab, jadi butuh hati. Jadi waktunya untuk puasa di pertengahan bulan Anda selalu haid, padahal Anda ingin sekali untuk bisa berpuasa. Apakah saran untuk hal ini? Kita kalau nggak salah punya materi tentang itu ya, mungkin bisa dilihat. Tapi intinya gini, sedih secara spontanitas, sedih karena iman ingin ibadah, itu positif. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam surat At-Taubah, sebagian sahabat yang nggak bisa ikut perang Tabuk, nggak bisa ikut sama Nabi, nggak bisa ikut beramal soleh, secara spontanitas sedih bahkan nangis, dan Allah puji mereka. Tapi bukan berarti berlarut-larut dalam kesedihan, tapi sedih yang aduh pengen banget ibadah gitu. Itu positif banget, itu pahala, dan itu membuat mereka dapat pahala bersama orang yang berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ingat apa makna ibadah, ya ibu-ibu sekalian. Makna ibadah adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ketika ibu-ibu bersih, suci, lalu ibu-ibu puasa, maka ibu-ibu sedang beribadah dari sisi menjalankan perintah puasa, menjalankan perintah. Tapi ketika ibu-ibu haid, lalu ibu-ibu tidak puasa,
Maka ibu-ibu sedang ibadah dari kotak yang berbeda. Kotak apa? Meninggalkan larangan. Karena Allah dan Rasulnya melarang ibu-ibu untuk puasa ketika lagi haid. Maka ketika ibu-ibu tidak puasa dalam rangka menjalankan syariat Allah, itu ibadah. Jadi ketika hari ini ada di antara ibu-ibu yang puasa, ada yang tidak puasa, dua-duanya sama-sama sedang beribadah, namun dari dua kotak yang berbeda. Itu keterangannya. Makanya sebagian ulama fikih seperti Syekh Sa'ad Satri ketika ditanya tentang boleh nggak minum pil biar nggak haid, jawaban beliau boleh selama tidak ada side effect, nggak ada efek samping. Tapi terakhir beliau katakan gini, tapi untuk apa ya? Tujuannya untuk apa? Kalau untuk beribadah, ini kan ibadah juga, nggak ada bedanya. Allah Ta'ala bisa jelas ini. Baru setelah itu isi waktu kita dengan zikir, dengan salawat, dengan baca Quran, dengan berkhidmat sebagai istri atau birrul walidain dan lain sebagainya. Jelas. Allah Ta'ala. Pokoknya buat ibu-ibu ada solusi aja deh pokoknya dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya itu sayang sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh umat muslim selalu dalam taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melakukan sujud tilawah saat di tempat umum? Apakah hanya menggunakan isyarat saja? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Jawabannya enggak, silakan sujud karena kan nggak ada kendala apa-apa. Masih ingat nggak hadis Abdullah bin Abbas? Kata Nabi SAW, وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ masjida wa tahura. Allah menjadikan semua dataran semua dataran bumi ini sebagai tempat sujud, dan suci, kecuali kata Nabi dalam kuburan dan kamar mandi. Tapi secara umum silakan sujud di mana aja, nggak harus di masjid, nggak harus di rumah. Tapi aneh bukan berarti nggak boleh. Jarang yang mengerjakan bukan berarti nggak boleh. Udah tinggal, dan terjadi khilaf para ulama apakah sujud tilawah bagian dari sholat apa tidak, dan jawabannya wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pandangan ulama yang mengatakan tidak. Konsekuensinya maka tidak harus berwudu. Jadi dan nggak harus pakai salam. Jadi udah takbir Allahu Akbar, baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati, baru Allahu Akbar, selesai. Oke. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, jika kita menidurkan anak dulu lalu tertidur, Masya Allah, ini biasanya ibu-ibu nih, niatnya nidurin anak, ikut ketiduran. Bahkan yang lebih seru lagi, anaknya belum tidur, dia udah ketiduran. Masya Allah. Jadi tidur anaknya belum tidur, dia udah tidur. Atau yang suka juga PR nih buat ibu, nyuapin anak, ikut makan dia. Padahal lagi puasa, karena biasa gitu, nyuapin anak terus nyemil-nyemil, nyoba-nyoba, akhirnya ikut. Ini ketiduran. Setelah itu terbangun dan melaksanakan salat dan membaca Al-Quran. Apakah juga termasuk ke dalam menghidupkan malam? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Insya Allah tadi kaidahnya. Kalau kita niatkan menidurkan anak sebagai amal soleh, kita ikhlas tulus, kita ridho sama takdir Allah, itu pahala. Apalagi kalau kita masih sempat bangun di sepertiga malam terakhir, itu bagus. Itu bagus. Catat baik-baik kata para ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Qiyamul Lail di Ramadan ini, apalagi di sepertiga di 10 malam terakhir, khususnya 10 malam terakhir, Qiyamul Lail itu ada 4 tingkatan. Qiyamul Lail di 10 malam terakhir ada 4 tingkatan. Yang pertama, Qiyamul Lail dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh, sebagaimana itu yang diterapkan oleh Nabi SAW di beberapa malam, atau khususnya di malam ke-27, dan diterapkan para sahabat Nabi SAW dan sebanyak para ulama dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Luar biasa emang.
jarang ada yang bisa. Itu makanya tingkatan pertama. Tingkatan kedua 2 kali ba'da isya, lalu nanti sepertiga malam terakhir, mungkin jam setengah 2, jam 2. Itu tingkatan yang kedua. Jadi kita start taraweh kayak biasa pada isya, lalu nanti kita break dulu, kita istirahat, lalu nanti atau bisa diisi dengan baca Quran, zikir dan seterusnya, baru nanti sholat lagi di sepertiga malam terakhir. Itu tingkatan yang ketiga, sekali aja, dan itu di sepertiga malam terakhir. Lalu tingkatan keempat, sekali saja, dan itu ba'da isya. Itu 4 tingkatan. Dan yang paling afdol yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, lalu yang keempat. Itu strateginya. Dan ini bukan kata saya hanya menukil keterangan dari para ulama kita seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu ulama terbaik pada hari ini. Jelas? Ngerti ya? Jadi contohnya gini loh, kalau misalnya kalau kita bisa punya segala macam fisik penunjang untuk bisa pertama, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak bisa, 2 waktu. Nggak bisa 2 waktu, harus hanya 1 waktu, pilih di akhir. Nggak bisa, berarti baru di ba'da isya sebagaimana 20 hari sebelumnya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mau tanya, Rasul dalam 10 malam terakhir tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri beliau. Kalau suami mengajak, sebaiknya bagaimana? Bukankah sebaiknya fokus ibadah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Inilah enaknya jadi ibu-ibu dan wanita. Kalau suami yang minta, wajib taat, dan ibu-ibu dapat pahala taat kepada suami, pahala wajib loh. Lalu yang ketiga, tanpa kehilangan momentum, karena yang pertama, hubungan suami istri tetap hukumnya mubah. Kalaupun karena 10 malam terakhir tidak afdol, karena Nabi meninggalkan tidak afdol, maka yang mendapatkan ketidakafdolannya suami kita, karena beliau yang minta. Jadi yang berada di kondisi ketidakafdolan itu suami kita. Ibu-ibu aman dan dapat pahala wajib karena taat suami. Ini enak banget jadi wanita itu, ibu-ibu. Jadi nggak boleh nolak dosa besar, ibu-ibu. Dilaknat loh kalau nolak, nggak boleh nolak. Walaupun alasannya harus baca Quran, nggak bisa. Semua itu amalan sunnah, dan amalan sunnah tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan kewajiban kita. Wallahu ta'ala misal. Jadi luar biasa, makanya jadi ibu tuh enak. Wallahu ta'ala misal. Banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, semua umat muslim diberi banyak keberkahan dan selalu dirahmati oleh Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya apabila 10 malam terakhir kita berzikir sambil mendengarkan kajian untuk menambah semangat melawan rasa ngantuk dan mendapatkan tambahan iman? Mohon bimbingan Ustadz untuk saya yang fakir ilmu. Jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih. Kembali ke resep yang kedua. Semua amal soleh itu bagian dari mendapatkan Lailatul Qadar, dan ikut kajian amal soleh.
Ikut kajian amal soleh. Dan kita tahu bahwa kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu mempelajari Al-Quran itu di Ramadan setiap malam. Kalau setiap malam berarti termasuk 10 malam terakhir apa tidak? Secara mafhum muwafaqah masuk 10 malam terakhir. Tapi disarankan oleh sebagian ahli ilmu jangan lama-lama gitu loh, agar bisa tetap jadi sebagai charger untuk semangat ibadah lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika suami tidak mengizinkan itikaf karena kondisi masjid yang tidak kondusif, sebab tidak ada wanita lain yang itikaf dan WC ikhwan ternyata rusak jadi pakai WC yang sama. Apakah jika saya taat kepada perintah beliau lebih baik atau tetap berusaha membujuk untuk ikut? Jazakallahu khair. Iya, terima kasih. Terapkan lagi 2 resep tadi. Ini taat suami amal soleh apa tidak? Amal soleh. Ya udah. Ini bukan hanya, jadi ketika kita nggak itikaf, berarti kita dapat pahala taat kepada suami. Dan taat kepada suami hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Jadi dapat pahala wajib. Ya Allah, enak banget jadi ibu-ibu nih. Benar deh. Dan perlu kita camkan bahwa salah satu syarat itikaf adalah dapat izin dari suami. Atau dapat izin dari wali kita kalau tidak ada suami. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz dan atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga dalam keadaan dunia akhirat. Begitu juga dengan seluruh tim kajian kaum muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, suami ingin saya dan anak-anak semua ikut sholat tarawih berjamaah di masjid komplek kami. Alhamdulillah masjid sudah dibuka untuk sholat berjamaah dengan prokes ya. Satu sisi saya mensyukuri sholat berjamaah di masjid karena bisa menikmati bacaan imam yang jauh lebih baik dari bacaan saya sendiri jika sholat di rumah. Tapi saya ingat bahwa pahala sholat wanita di rumah itu lebih besar, lebih baik. Mohon sarannya Ustadz agar pilihan yang saya ambil sesuai yang Allah dan Rasulnya cintai. Jazakallahu khair, barakallahu fiqh. Hadirin, kembali ke resep kita, taat suami dan dapat pahala wajib. Jadi gini loh, betul pahala seorang wanita di rumah lebih baik daripada pahala sholatnya di masjid. Tapi ingat, ini dari kotak pahala sholat. Istri seperti ini, dia akan dapat tambahan pahala dari kotak yang lain, yaitu taat sama suami. Dan taat sama suami hukumnya wajib selama tidak maksiat. Berarti dia dapat pahala wajib taat sama suami dan dapat pahala sholat taraweh di masjid tersebut. Untung besar. Jadi jangan dijawab suami seperti itu. Udah seneng aja udah. Buat suami kita senang dan buat suami kita ridho. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Wallahu ta'ala bisa, ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Durasi nggak selama biasanya karena kita ibu-ibu juga butuh istirahat untuk fight lagi nanti malam. Semoga Allah memberikan taufik. Ingat 2 resep tadi ibu-ibu sekalian ya, ucapan para ulama seperti Imam Dhahak dan juga jangan lupa keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab. Semoga semua kendala ibu-ibu bisa terjawab dengan 2 resep di atas, karena resepnya sangat komplit, sangat paripurna. Tinggal kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa paham dan bisa mengejawantahkan. Terima kasih banyak. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.